sehat pemirsa, kita masih membahas tentang kolesterol, apalagi menjelang lebaran ya. Dan tadi ada fakta mitos belum terjawab, Dr. Hekal? Betul dok, Nah ini dok, ini masyarakat punya keyakinan dok ya. Di saat naik kolesterolnya, maka muncul gejala pada tubuh kita. Ini fakta atau mitos dok? Bisa fakta tapi lebih cenderung mitos sih. Mitos, kenapa dok? Karena memang meningkatnya angka kolesterol itu biasanya tidak dibarengi dengan gejala tertentu. Kecuali kalau sudah cukup lama dan angkanya cukup tinggi. Orang bisa tiba-tiba serangan jantung atau stroke kan. Dan itu bergejala. Tapi sebagian besar dengan angka kolesterol yang tinggi, itu sebenarnya mereka tidak merasakan apa-apa. Dan ini hanya bisa dipantau, hanya bisa dilihat dengan mengukur kadar kolesterol dari pemeriksaan darah. Betul. Tanpa dilakukan itu, maka kita akan mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa nggak apa-apa kok, nggak ada gejala apa-apa, jadi ya udah makan aja apa aja boleh gitu. Jadi kalau ada yang mengeluh tengkuknya sakit, kemudian pinggangnya sakit, itu belum tentu kolesterol tinggi dok ya? Belum tentu, karena bisa jadi itu ada masalah di otot, bisa jadi di pembuluh darah, bisa jadi misal karena kecapean, karena posisi salah, dan faktor-faktor lain sebenarnya masih banyak lagi yang menyebabkan kondisi seperti itu. Nah, kalau bisa di saat lebaran ya dok ya, kita kan sukanya kan makan makanan yang bersantan ya, itu kayak jadi ciri khas di Indonesia, kayak rendang, opor, gulai, belum lagi kue-kue dan segala macam. Nah, bisa nggak sih dok itu diseimbangkan dengan kita konsumsi makanan-makanan sehat kayak sayuran dan buah-buahan gitu untuk mencegah agar kolesterol itu tidak semakin melonjak atau bahkan menstabilkannya, dokter? Saya lebih setuju sih sebenarnya bahwa dengan menaikkan konsumsi sayuran dan buahan, kita berharap kadar kolesterolnya itu tidak melonjak tinggi. Tapi ada strateginya, jadi yang dimakan lebih dulu itu sayuran dan buahannya. Jadi jumlah makanan yang bersantan tadi, konsumsinya sudah diharapkan sudah tidak terlalu banyak, karena sudah mulai agak kenyang kan, sudah ada isinya. Itu satu. Yang kedua, kadar seratnya juga, serat dalam sayuran dan buah-buahan itu juga membantu mengurangi penyerapan dari lemak. Jadi harapannya tidak melonjak. Jadi dua item itu manfaat dari konsumsi sayuran dan buahan dalam upaya kita mencegah kenaikan kadar kolesterol. Jadi memang penting banget untuk diimbangi dengan konsumsi banyak sayuran dan buah-buahan dok ya? Dok, ini berikutnya juga ada dok, fakta mitos. Proses pemanasan masakan seperti gulai atau rendang akan meningkatkan kandungan garam dalam masakan dan juga kolesterolnya. Ini fakta atau mitos dok? Kalau ditanyakan fakta atau mitos, lebih cenderung fakta. Fakta, kenapa dok? Karena pada saat proses pemasakan, misal tadi makanannya gulai atau rendang ya, maka kadar airnya berkurang. Kecuali kalau ditambahin air lagi ya. Kalau tidak, biasanya kuahnya akan menjadi lebih kental dan di situ garamnya akan lebih tinggi konsentrasinya, demikian pula dengan kadar lemaknya yang juga akan berkontribusi terhadap kenaikan kadar kolesterol. Di sisi lain memang ada beberapa riset yang sudah mencoba mengevaluasi bagaimana kondisi dari sebuah masakan yang dipanaskan. Kalau itu sifatnya rebusan, kadar minyaknya bisa berkurang. Asal air rebusannya nggak ikut diminum ya, nggak ikut dikonsumsi. Tapi kalau dia digoreng, apalagi tambahan minyak goreng lagi, maka kadar kolesterolnya meningkat. Dan juga mungkin sebaiknya tidak memanaskan berkali-kali masakan yang bersantan maupun yang bumbu kayak rendang dok ya? Dianjurkan kalau memang untuk yang makanannya bersantan, nah ini tentu taktiknya lebih ke ibu-ibu yang di rumah yang lebih paham ya. Bagaimana supaya pemasakan dari makanan bersantan itu tidak berulang-ulang. Karena idealnya paling 1-2 kali aja dia dipanaskan. Ya betul, jadi ibu juga harus cermat ya untuk menyajikan porsi mungkin ya, porsinya bagaimana. Dokter, kalau ngomong masalah kolesterol nih, biasanya kan orang-orang tuh cenderung mikir bahwa kolesterol ini adalah diidap oleh orang-orang yang sudah dewasa atau bahkan sudah lebih dari 40 tahun nih. Bagaimana dengan anak-anak dokter? Nah, apakah anak-anak bisa memiliki kolesterol yang tinggi? Bisa, memang bisa, tapi tidak semua. Jadi dilihat dari kecenderungan anak-anak ini, mereka konsumsinya makanan banyak gula kah, banyak gorengan, banyak lemak ya, atau dia konsumsinya lebih banyak buah dan sayur. Itu harus kita evaluasi satu. Yang kedua, berat badannya berlebih atau tidak. Karena ada anak-anak yang obesitas dan ada yang enggak. Ada juga yang kita lihat dari bagaimana aktivitas fisiknya. Anak-anak yang lincah ya, yang lebih aktif, dia
dibandingkan mereka yang lebih sedentary, itu juga akan mempengaruhi kadar kolesterolnya. Jadi lihatlah item itu, dan kita tidak bisa hanya berpatokan pada kondisi orang per orang, tapi juga harus mengevaluasi hasil pemeriksaan darahnya. Iya, seperti hasil disebutkan pemeriksaan di awal laboratorium ya. kolesterolnya. Betul. Apalagi tadi kata dokter di awal kolesterol itu kebanyakan tidak bergejala, jadi memang harusnya cek rutin ya. Iya. Dan tentunya kolesterol itu bisa menyerang siapa saja dok ya, artinya baik itu yang gemuk, kurus, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya bisa mengalami peningkatan kolesterol kalau pola hidupnya tidak sehat dok ya. Baik dokter, selanjutnya tips nih bagi pemirsa yang ingin tetap menikmati makanan lebaran tapi terhindar dari kolesterol yang tinggi dokter. Iya. Oke, yang pertama barangkali itu sebaiknya kalau memang sudah pernah punya riwayat dislipidemia atau kolesterol yang bermasalah, yang tinggi, periksalah, tetap periksakan ke dokter, itu satu. Yang kedua, meskipun ada kita berpuasa, itu kemudian tidak menghilangkan bagi mereka yang sudah mengalami dislipidemi untuk tetap berobat rutin. Jadi konsumsi obat untuk penurun kolesterolnya sebaiknya tetap dilanjutkan. Nah, baru yang ketiga. Yang ketiga ini seperti yang kita bahas tadi bertiga, itu adalah lebih menambahkan lagi konsumsi sayuran sama buah-buahannya. Supaya konsumsi gula dan gorengannya itu godaannya udah berkurang. Kan gitu. Yang keempat, air putih ya, konsumsi air itu juga ikut membantu. Dan yang kelima juga aktivitas fisik. Ya, itu tetap diperlukan supaya kemudian kalori yang masuk dalam badan kita selama bulan puasa itu juga bisa tidak bertimbun di dalam badan, dan kalau bertimbun dia larinya ke lemak lagi, ke minyak lagi dia. Iya. Dan tentunya jauhi pola hidup yang salah dok ya, seperti merokok, kemudian kendalikan stres, dan tentunya harus hidup sehat dok ya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter. Dokter Haikal, selanjutnya kita akan bahas yang ditunggu-tunggu. Lagi musim mudik kan dokter Haikal. Betul. Nah biasanya kalau mudik yang kerasa nih bagi penumpang apalagi nyetir ya, suka pegel-pegel. Nah kita akan membahasnya, jadi kemana-mana pemirsa, saat lagi tetap di Hidup Sehat.